Di antara kekejaman Israel terhadap penduduk Gaza, salah satunya adalah menyerang dengan white phosphorus. Benda apa itu? Mengapa sangat merusak yang merupakan tindakan kejahatan berat bagi kemanusiaan? Selain mengapa Israel memakainya, ada pertanyaan lain, yaitu dari mana Israel mendapatkan white phosphorus tadi. Secara sederhana kita bisa pahami, fosfor putih itu adalah benda kimia. Bentuknya solid seperti lilin. Substansi itu ketika bertemu dengan oksigen akan terbakar. Kita membicarakan benda bakar dengan suhu temperatur sangat tinggi, sekitar 800 derajat Celcius. Temperatur yang tinggi itu mampu melelehkan metal atau benda padat. Selain panas, fosfor menghasilkan kabut yang merusak mata dan membuat pernapasan paru-paru sesak, mengganggu saluran pernafasan. Israel diketahui menggunakan fosfor putih ini untuk menyerang Gaza dan menyerang perbatasan Israel dengan Lebanon, dan yang ditarget adalah civilian atau penduduk sipil. Dan sekali lagi, hal itu jahat sekali. Israel bukan hanya kali ini saja memakai white phosphorus itu, tetapi sejak tahun 2009 sudah memakainya untuk menyerang Gaza. Warga sipil yang terkena mengalami luka bakar parah, banyak yang jadi cacat dan banyak yang meninggal karenanya. Hebatnya lagi, juru bicara tentara Israel, IDF, Daniel Gahari, berkali-kali menyangkal menggunakannya dalam pernyataan resmi bahwa mereka tidak menyerang warga sipil dan tidak menggunakan fosfor putih untuk membakar Gaza. Walaupun dari foto-foto video dalam serangan 2 bulan ini berkali-kali white phosphorus itu disebar di Gaza dan juga di selatan Lebanon. Walau mereka menyangkal, namun mereka mengatakan bahwa mereka memang memiliki senjata white phosphorus itu. Dan kemudian, sejalan dengan pernyataan kita di awal, dari mana Israel mendapatkan fosfor putih itu? Siapa lagi kalau bukan Amerika? Salah satu negara penghasil fosfor putih, ya Amerika. 80% produk white phosphorus dunia diciptakan oleh Amerika. Dalam anggaran per tahun, Amerika membantu Israel sekitar 2-3 bilion dolar. Dan itu di masa damai. Salah satunya adalah menyuplai fosfor putih ini. Anggaran di masa perang bisa naik 2-3 kali lipat oleh Amerika ke Israel. Dunia seharusnya mengutuk Israel, namun siapa yang berani melakukannya? Dunia saat ini diam saja, termasuk negara Arab di sekitaran Israel. Semua pengecut, semua cari aman. Hujan putih ini pernah sekali dipakai Rusia di Ukraina dalam serangan ke wilayah Donbas untuk melindungi serangan atau ambush dari pasukan elit Ukraina terhadap pasukan Wagner. Banyak rumah terbakar, namun penduduk sipil sudah mengungsi dari lokasi yang disebar white phosphorus itu oleh Rusia. Senjata baru Rusia yang meniru Amerika. Kembali ke Amerika yang membela Israel habis-habisan. Walau ada pernyataan negara-negara dunia di UN atau di PBB untuk tidak menggunakan white phosphorus ke penduduk sipil Gaza dan Lebanon, juga meminta gencatan senjata di Gaza, apa yang Amerika lakukan di UN? Amerika memveto keputusan tersebut, alias Israel masih bisa serang Gaza dan Hamas tanpa ada jeda gencatan senjata. Intinya, kita harus menghentikan menggunakan fosfor putih ini untuk selamanya, mengharamkan penggunaannya dalam perang, apalagi menyerang penduduk sipil, di mana semua negara sekutu punya benda ini karena Amerika yang menyuplainya. Bicara supply, maka kemarin Zelensky ke Amerika, bertemu dengan Partai Republik, Partai Demokrat, anggota DPR Amerika, dan Presiden Biden. Zelensky merayu Amerika untuk menurunkan anggaran dan untuk menyediakan senjata serang di bulan Desember yang sampai saat ini belum diturunkan anggarannya dan persenjataannya oleh Amerika. Nilai 61 juta dolar jatah Ukraina oleh Zelensky minta diturunkan. Namun kali ini Amerika menolak dan mulai tidak memperhatikan Ukraina karena fokus Amerika di Afrika, di Ethiopia, dan tentunya di Israel dalam hal pengambil alihan wilayah Palestina untuk Israel. Amerika fokus ke Israel dan fokus ke Asia Raya, yaitu di Taiwan. Zelensky sangat kecewa dengan Amerika dengan mengatakan bahwa tanpa Amerika, Ukraina akan terus berperang melawan Rusia. Walaupun kita tanya senjatanya dari mana ya. Hal ini menunjukkan juga satu hal lagi, kesombongan Zelensky mulai menunjukkan langkah mundur. Sudah Polandia tidak mendukung Ukraina, sekarang Desember anggaran Amerika belum dikirim dan senjata Amerika belum dikirim ke Ukraina. Nampaknya Rusia akan lebih agresif di musim dingin ini. Tanda-tanda Putin menang di Ukraina sudah nampak. Buktinya Putin sudah berani keluar negeri, ke negeri Timur Tengah kemarin, menggalang kekuatan perminyakan dan strategi menekan Israel sedang dimainkan Putin. Jadi kemana saja pemimpin Indonesia saat ini ya? Apa mending dikasih Putin aja tuh Wakanda daripada jadi dinasti? Peace.